Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat pagi guys. Di pagi hari ini guys, kita akan membicarakan tentang yang paling menakutkan di dunia guys, yaitu tentang nuklir atau bom nuklir. Kita akan membicarakan tentang hal ini ya guys ya. Dengan apa kita membahas? Dengan ajaran suci mancing ikan. Mantap guys. Oke guys. Di dunia ini guys ya, di bumi ini guys ya, kehidupan itu ada dua macam. Ada dua macam. Yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ikan berada dan di mana pula pemancing ikan berada. Paham guys? Di mana ikan berada, di mana pula pemancing ikan berada. Itu berarti guys, ikan ada di dalam air gelap gulita. Pemancing ikan ada di daratan tinggi, terang benderang. Dua tempat yang sangat berbeda. Dua tempat yang bertolak belakang. Paham guys? Lalu siapakah yang menjadi penyebab terjadinya perang nuklir? Di sini kamu harus memperhatikan baik-baik guys. Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu bagi ikan semua air adalah miliknya. Paham guys? Bagi ikan semua air adalah miliknya. Jadi guys, yang namanya keserakahan, ketamakan, kerakusan, main paksa, kekejaman ada di dalam lautan. Air gelap gulita, hitam legam. Tempat ikan berada. Bagi ikan semua air adalah miliknya. Disinilah nanti yang menjadi pelaku adanya perang nuklir. Kapan itu terjadi? Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Paham guys? Apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita?
Itu berarti, guys, matamu tidak mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang terjadi pada ikan di dalam air gelap gulita hitam legam. Tapi kamu dapat tahu kapan perang nuklir itu terjadi. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Mantap. Mantap jiwa, guys. Oke, guys. Kita lanjutkan lagi. Kalau ikan, menurut ajaran suci mancing ikan, mengajarkan yaitu. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu. Bagi ikan, semua air adalah miliknya. Paham, guys? Bagi ikan, semua air adalah miliknya. Itulah keserakahan, ketamakan, kerakusan, main paksa, kekejaman, semua ada di situ. Lalu bagaimana dengan pemancing ikan yang tempatnya jauh berbeda, bertolak belakang? Beda kan? Di dalam air gelap gulita, di daratan tinggi, terang benderang. Apa yang terjadi dengan pemancing ikan? Dengerin, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Paham, guys? Pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Paham, guys? Jadi yang namanya semua mata nampak, mampu melihatnya. Itulah hebatnya pemancing ikan. Terang benderang. Sangat berbeda dengan ikan di dalam air gelap gulita. Matamu tak mampu untuk melihatnya. Baik di lautan dangkal maupun di lautan yang terdalam. Paham, guys? Jadi pemancing ikan inilah cikal bakal satu-satunya yang mampu untuk melakukan perlawanan bila terjadi perang nuklir. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Dengarkan baik-baik, guys. Dengarkan baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham, guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya yang dipegang. Hanya memegang erat-erat joran pancing. Itu saja. Bukan memegang harta, bukan memegang tahta, bukan memegang wanita, bukan memegang keluarga, bukan memegang kelompok, aliran, golongan, apalagi memegang senjata, virus, bom nuklir untuk menggebuk rakyat atau menggebuk semua umat manusia. Bukan. Semua itu bukan. Yang dipegang erat-erat hanya joran pancing oleh pemancing ikan. Kenapa demikian? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham, guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Kenapa demikian? Nih, joran pancing tidak pernah bercabang. Joran pancing lurus,
Joran pancing garis yang lurus. Joran pancing jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi, bukan jalan mereka yang sesat. Paham guys ya? Jadi nanti bila ada perang nuklir terjadi, yang pasti menghadapinya secara terang-terangan hanya pemancing ikan. Paham guys? Paham arah pembicaraan ini guys? Arah pembicaraan ini paham ya guys? Oke. Sekarang dengarkan guys ya. Dalam kehidupan ini, kalau kita di daratan, dikepung oleh lautan. Dalam kehidupan ini, kalau dalam pikiran, dikepung oleh yang tak kelihatan, yaitu politik. Jadi guys, dengan arif dan bijaksana, sebaiknya pilihlah terang benderang otakmu. Jangan diizinkan adanya politik. Bangsa negaramu jangan diizinkan adanya politik. Paham? Kenapa demikian? Daratan itu dikepung oleh lautan. Dan kamu tak mampu untuk melihat ikan-ikan di dalam lautan gelap gulita, hitam legam. Di dalam pikiran, jangan biarkan pikiranmu dikepung oleh yang tak kelihatan, yaitu politik. Paham guys? Mantap. Dalam kehidupan ini, jadilah pemancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berada di daratan terang benderang. Paham? Paham guys? Pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Mantap. Mantap jiwa dan raga guys. Semua mata nampak mampu melihatnya. Itulah pemancing ikan. Jadi guys ya, dalam kehidupan ini, kalau daratan dikepung lautan, kalau pikiran dikepung oleh yang gak kelihatan, yaitu politik, kau biarkan itu terjadi. Bahkan kau ikut menjadi bagian daripada itu semua. Apa yang terjadi? Pasti celaka. Terjadilah puncak daripada semua puncak kejahatan. Perang nuklir terjadi. Itu udah hukum pasti. Itu sudah sunatullahnya. Sunatullahnya begitu. Karena keserakahan, ketamakan, kerakusan, main paksa, kekejaman, itu sudah mendapat porsi maksimal. Sebesar-besarnya porsi yang kau berikan pada kehidupan. Ngeri nggak kalau sudah ada politik? Makanya, berhati-hatilah pada politik. Politik itu bukan untuk diikuti, bukan. Tapi politik itu untuk dihadapi, lalu dimusnahkan.
kamu bisa memusnahkan politik, perang nuklir nggak akan terjadi. Itu udah hukum pasti. Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Ini pemancing ikan, ini airnya. Selalu menjaga jarak dengan air. Menyentuh saja tidak, apalagi nyemplung ke dalam politik. Air gelap gulita, hitam legam. Inilah pembeda Al-Furqan antara ikan di dalam air gelap gulita hitam legam dan pemancing ikan yang selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Paham ya guys ya, dari sini arah pembicaraannya ya guys ya. Paham guys? Ngeri guys. Lalu bagaimanakah perang nuklir itu bisa terjadi? Dengarkan baik-baik guys. Dengarkan baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham guys? Hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham guys? Hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham guys? Inilah yang terjadi nanti, penyebab terjadinya perang nuklir. Hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Jadi guys ya, politik itu modalnya mangap-mangap guys. Cangkem, congor, colok, cocot, bacot. Apalagi? Keluarkan lagi. Mulut itu jadi modalnya. Mangap-mangap. Itulah politik. Mangap-mangap itulah menjadi pintu perang nuklir. Pintunya di situ, guys. Itulah politik. Paham ya? Paham di sini arah pembicaraannya ya. Lalu, kapan persisnya terjadi perang nuklir itu? Dengarkan baik-baik, guys. Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, apakah udang, ikan kecil, pernah percaya pada ikan kakap, ikan kerapu, ikan besar, ikan monster? Gak pernah percaya, guys. Inilah yang akan menjadi penyebab persisnya perang nuklir. Contoh guys ya. Jadi yang namanya ikan itu mangap-mangap di dalam air gelap gulita. Ini ada udang ini ya, udang ini. Udang itu mau mendekati ikan kakap, ikan kerapu, ikan besar, ikan monster. Perlunya apa? Cuma pengen ngobrol aja loh. Tahu-tahu apa yang terjadi? Begitu face to face, muka ketemu muka, hop, hop, habislah, udah tamat riwayatnya. Inilah persisnya terjadinya perang nuklir. Karena tidak ada kepercayaan. Karena yang ada ketamakan, keserakahan,
kerakusan, main paksa, dan kekejaman. Paham di sini arah pembicaraannya ya. Dan dipertegas sekali. Jadi dipertegas sekali, guys. Kata nuklir. Kata nuklir dalam arti yang sangat sederhana, yaitu nu artinya nunggu, clear artinya keliru. Jadi nuklir itu dalam arti yang sangat sederhana, artinya adalah nunggu keliru. Inilah waktu persisnya, guys, terjadi perang nuklir. Kalau sampai ikan kakap, ikan kerapu, ikan besar, ikan monster membuat kekeliruan pada udang, habis termakan. Itulah kekeliruan yang bisa menyebabkan terjadinya perang nuklir. Ini udang, guys. Jangan kau kira tidak punya kekuatan. Ini juga punya senjata, virus, bom nuklir, punya. Sama-sama di dalam air gelap gulita hidupnya. Hitam legam hidupnya. Ini ikan kakap, ikan kerapu, ikan besar, ikan monster juga punya senjata, juga punya virus, juga punya bom nuklir. Apa tadi arti kata nuklir dalam arti yang sangat sederhana? Nuklir dalam arti yang sangat sederhana artinya yaitu nu artinya nunggu, clear artinya keliru. Jadi nuklir dalam arti yang sangat sederhana artinya adalah nunggu keliru. Jadi menunggu kekeliruan itu terjadi. Kalau sampai ini udang sama ikan kakap, ikan kerapu, ikan besar, ikan monster terjadi bentrok kekeliruan. Ini mengeluarkan senjata, ini mengeluarkan senjata, ini mengeluarkan virus, ini mengeluarkan virus, ini mengeluarkan bom nuklir, ini mengeluarkan bom nuklir. Real, nyata, bukan hoax. Perang nuklir pasti terjadi. Dan pemancing ikan apa yang terjadi dengan pemancing ikan? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan tidak pernah ikut campur semua urusan di dalam air gelap gulita. Paham, guys? Pemancing ikan tidak pernah ikut campur di semua urusan di dalam air gelap gulita. Saya ulangi, guys. Pemancing ikan tidak pernah ikut campur semua urusan di dalam air gelap gulita. Paham, guys? Mereka sendiri yang membuat kekeliruan itu. Dan pemancing ikan tidak pernah ikut campur sebab musabab akibat daripada kekeliruan itu. Tapi apa yang terjadi pada pemancing ikan? Apa yang dilakukan pemancing ikan? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Paham, guys? Pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Bila perang nuklir terjadi, pemancing ikan pasti akan berhadap-hadapan. Itu udah hukum pasti, sunatullah itu. Jadi yang menghadapi perang nuklir nanti adalah pemancing ikan. Paham, guys ya? Paham ya arah pembicaraan ini ya? Jagonya perang, jagonya menghadapi, itu adalah pemancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Paham, guys? Pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Paham?
Paham guys ya? Inilah ngerinya dari perang nuklir guys. Pemancing ikan nggak pernah ikut campur urusan ikan di dalam air gelap gulita. Semua urusan nggak pernah ikut campur. Tapi pemancing ikan juga ikut pasti menghadapinya bila perang nuklir terjadi. Lalu bagaimana dalam hidup ini? Ini untuk pencegahannya. Walaupun tidak bisa dicegah. Paling enggak diri kita tidak menjadi ikut menyentuh atau nyemplung di dalam politik. Apa yang harus dilakukan? Ambil jarak. Jaga jarak dengan politik. Walaupun pelaku politik itu bernama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z, 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 tetap ambil jarak. Jaga jarak. Jangan diikuti, tapi hadapi, lalu musnahkan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu mengambil jarak dengan air. Paham guys? Pemancing ikan selalu mengambil jarak dengan air. Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Paham guys? Pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Dengarkan ini guys. Ini final, endingnya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Tidak ada paksaan ikan makan umpan. Tapi sekali umpan dimakan, lain lagi ceritanya. Hahaha. Paham guys? Pemancing ikan hanya melempar umpan. Tidak ada paksaan ikan makan umpan. Tapi sekali umpan dimakan, lain lagi ceritanya. Hahaha. Kita musnahkan guys. Kita musnahkan guys. Ada yang kerasa ikannya guys, mau dimusnahkan guys. Dia sudah berhasil membuat batuk-batuk pemancing ikan. Luar biasa guys. Energi video ini luar biasa guys. Jadi intinya ya guys ya, jangan biarkan otakmu ada politiknya. Jangan biarkan bangsa negaramu ada politiknya. Kalau kau izinkan ada politiknya pada otakmu, pada bangsa negaramu, hasilnya pasti celaka. Kamu juga ikut serta menjadi pelaku terjadinya perang nuklir. Tapi jadilah pemancing ikan yang selalu mengambil jarak dengan air, dengan politik, yang selalu berhadap-hadapan dengan politik, bukan mengikuti politik, yang selalu memusnahkan politik, menyetrek ikan yang makan umpan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Makan umpan, setrek, musnahkan. Itulah yang bisa aku sampaikan guys ya, dalam video konten perang nuklir ini guys ya. Kita sudah tahu satu-satunya penyebab perang nuklir terjadi ya. Bila ada kesalahan, kekhilafan,
ada dosa, baik disengaja maupun yang tidak disengaja di dalam pembuatan konten video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya guys ya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya, saya meminta maaf sedalam-dalamnya, mohon dimaafkan guys. Jangan sampai ada gesekan, benturan, ketidaknyamanan atau rasa yang tidak enak ya guys ya. Mohon saya dimaafkan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemancing ikan selalu memegang erat-erat joran pancing. Ini joran pancing red shark. Red shark. Red shark guys, ya, red shark. Joran ini kuat sekali guys untuk mancing di spot-spot mancing liar ya. Ikan babon, ikan besar, ikan monster mampu disetrek guys oleh joran red shark ini, joran TG ini ya. Panjangnya 6 meter ya guys ya. Red shark kuat sekali guys. Dibeli guys. Mantap, mantap jiwa guys.